Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan coba bahas mengenai pemberian cashback nih. Jadi kalau kita sebagai konsumen, baik itu berupa barang ataupun kita bisa juga berupa uang yang kita terima dari penjual. Nah, itu perlakuan pajaknya gimana sih? Nah, juga bagaimana kalau dilihat dari sisi penjualnya atau dari sisi pemberi penghasilannya. Nah, di dalam tulisan DDTC ini yang dipertanyakan adalah apakah pemberian cashback ke konsumen jadi objek PPN? Maka beginilah ketentuannya. Jadi kita mulai, pemberian cashback tetap kerap dilakukan oleh penjual kepada pelanggan untuk menjaga hubungan baik. Biasanya cashback ini diberikan dalam wujud uang. Lalu apakah cashback merupakan objek pajak PPN? Contact Center Ditjen Pajak (DJP), Kering Pajak menjelaskan bahwa pada prinsipnya apabila cashback diberikan dalam bentuk uang dan tidak terdapat unsur penyerahan BKP dan atau JKP, maka tidak dikenai PPN. Ya, jadi tolong diingat banget bahwa ketika kita bertransaksi, terus kemudian kita dapat cashback, kemudian cashback-nya ini diberikan dalam bentuk uang, maka itu bukan menjadi objek PPN. Tetapi beda halnya ketika penjual memberikan berupa barang. Nah, artinya secara otomatis penjual itu terhutang PPN. Nah, lanjut ya. Uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga ya termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN. Di sisi lain, pemberian cashback bagi konsumen bisa menjadi objek PPH apabila memenuhi kondisi tertentu sehingga masuk dalam kategori penghargaan. Kering Pajak menjelaskan kondisi yang dimaksud ialah terdapat pencapaian syarat tertentu, penyediaan ruang dan atau peralatan tertentu, atau penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli. Jadi kondisi-kondisinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencapaian syarat tertentu, yang kedua adalah penyediaan ruang dan atau peralatan tertentu, dan yang ketiga adalah transaksi dengan jual beli ya, sehubungan cashback yang diterima dalam transaksi jual beli. Jika ia memenuhi kondisi tertentu, penghasilan berupa cashback tersebut termasuk penghargaan dan merupakan objek PPH. Dalam hal penerima penghargaan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka dipotong PPh 21. Artinya kalau yang menerima adalah badan, maka kena PPh 23. Merujuk surat edaran Dirjen Pajak SC 24 PJ 2018, kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan ataupun tidak tertulis. Kondisi tertentu yang dimaksud antara lain pencapaian syarat tertentu, penyediaan ruang dan atau peralatan tertentu, atau penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli. Artinya, kondisi tertentu ini akan menentukan jenis PPh mana yang akan dikenakan. Kalau dia penyediaan ruang, maka secara otomatis akan dikenakan PPh 4 ayat 2. Kalau peralatan tertentu gimana? Kalau untuk badan berarti, dan juga ini untuk sewa aktiva ya artinya. Nah, ini akan kena ke PPh 23. Nah, kemudian kalau penerimaan kompensasi ini bisa 21 ataupun 23. Imbalan atas pencapaian syarat tertentu. Berdasarkan perikatan jual beli, penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan imbalan kepada pembeli atas tercapainya syarat tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa pembelian oleh pembeli mencapai jumlah tertentu, penjualan oleh pembeli mencapai jumlah tertentu, dan atau pelunasan oleh pembeli sesuai dengan jangka waktu tertentu. Imbalan yang diterima atau diperoleh pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu berupa uang, barang, dan atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan penjual kepada pembeli sehubungan dengan pencapaian syarat tertentu. Lebih lanjut, imbalan yang diterima atau diperoleh pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu berupa uang, barang, dan atau pengurang kewajiban dapat merupakan imbalan atas jasa manajemen. Jadi bisa berpindah nih. Jadi seakan-akan adalah imbalan atas jasa manajemen. Sepanjang dalam perikatan
berupa kontrak kerjasama dicantumkan adanya aktivitas jasa. Nah, ini semua adanya di mana? Di SE 24 yang tadi ya, SE 24 tahun 2018. Selain aktivitas jasa, kontrak kerjasama juga harus terdapat pengakuan penghasilan atas jasa atau penagihan atas penyerahan jasa. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam SE 24 PJ 2018-nya ada satu hal yang menurut aku penting sekali. Kalau kita lihat di dalam pasal berapa ini? Kita lihat oh ya, pendapat awalan ya, dan di butir B ini, dalam hal penghargaan diberikan dalam bentuk barang, maka DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar. Artinya, kalau penjual tidak melakukan kontrak dengan pembeli yang mencantumkan harga daripada barang yang diberikan, maka secara otomatis dia akan menggunakan harga pasarnya. Nah, khusus untuk SE 24 PJ 2018 karena ini juga panjang sekali. Jadi teman-teman coba lihat kembali ke dalam SE 24 PJ 2018 ini. Perlakuan-perlakuannya ini menjadi berbeda-beda. Yang tadi seperti aku udah bilang, ini ada imbalan atas penyediaan ruang dan atau peralatan tertentu. Ini hanya contoh ya. Jadi ketika disebutkan ada imbalannya atas penyediaan ruang dan atau peralatan tertentu, ini perlakuan PPh-nya gimana nih? Ya, kena 4 ayat 2 disebutnya. Lalu setelah perlakuan PPh-nya, bagaimana kalau misalnya dia terkait dengan PPN-nya? Nah, kalau perlakuan PPN-nya gimana? Jadi teman-teman coba baca kembali di dalam SE 24 PJ 2018 ini, karena ini sangat menentukan apakah suatu cashback ini terhutang PPN atau tidak, karena ada beberapa ketentuan yang sangat penting di dalam peraturan ini. Nah, untuk pembahasan mengenai SE 24 ini nanti aku akan bikinin di video yang terpisah saja. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kalau ditanya dari judul awal, apakah dikenakan PPN? Apakah pemberian cashback ke konsumen jadi objek PPN? Maka jawabannya tidak. Oke, selama transaksinya tidak memberikan berupa barang. Tetapi ketika diberikan berupa barang, maka akan langsung terhutang PPN. Hal ini juga berlaku ketika si pembelinya itu berada di luar negeri. Ketika pembeli di luar negeri, maka barang yang dikirimkan tersebut harus melalui prosedur ekspor BKP. Oke, kemudian juga kita harus melihat dari sisi PPh, apakah PPh-nya terkena? Maka jawabannya jelas, pasti kena PPh. Karena pemberian cashback itu dianggap sebagai penambah kemampuan ekonomis dari si penerimanya. Maka ketika dikenakan PPh, maka PPh yang mana nih? PPh 21 hanya untuk orang pribadi, tetapi jika yang menerimanya badan, maka langsung dikenakan PPh 23. Tapi apakah semuanya langsung kepada 21 dan 23 gitu? Maka kalau kita lihat dari kondisi tertentunya, seperti layaknya pemberian imbalan yang terkait dengan seakan-akan dengan penyewaan, maka itu dikenakan PPh 4 ayat 2 bisa. Begitu juga dengan PPh 23 atas sewa tanah dan bangunan untuk 4 ayat 2 dan juga PPh 23 atas sewa atas aktiva yang dimiliki. Oke teman-teman, itu aja. Nanti video berikutnya aku akan coba bahas mengenai SE 24 PJ 2018 tersebut. Terima kasih. See you, bye-bye.